kita berkumpul bersama di tempat ini. Sebentar kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau katakan bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus.
mungkin sekitar 1 jam ya. Bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan saya, terutama dalam pandemi ini saudara, di mana banyak orang diselimuti rasa khawatir. Banyak hal yang berubah, penghasilan terutama berubah. Kekhawatiran kita terhadap penyakit ini pun ada ya saudara, walaupun kita rasanya jauh di Jakarta baru banyak, di sini mah nggak ada dikit, tapi tetap pasti ada rasa khawatir. Resesi ekonomi itu yang paling bikin puyeng kepala saudara. Tapi anak-anak Tuhan, saya terutama juga saudara, kalau saya nggak mengandalkan Tuhan, nggak bisa. Saya selalu bilang Tuhan saya ini bodoh. Tapi kalau Tuhan angkat saya itu karena penyertaan Tuhan, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kuat saya saudara. Seperti dalam ini dikatakan, bukan dengan kekuatan kita. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saat ini saudara, kita sama-sama bertanya ke dalam hati kita, kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita mau mengandalkan kehidupan kita, setiap langkah kita, kalau bukan Tuhan. Karena sesungguhnya secara manusia banyak hal yang terbatas dalam hidup kita, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Mungkin saat ini saudara mengalami hal yang sama, mengalami penurunan dalam penghasilan, bahkan mengalami begitu banyak kekhawatiran yang mungkin juga belum terjadi, tapi banyak sekali yang kita khawatirkan. Percaya sama Tuhan, kita masih punya Yesus, itu lebih dari segalanya. Harta terbesar dalam hidup saya mau katakan penyertaan Tuhan. Semua boleh Tuhan ambil, tapi jangan pernah Tuhan penyertaan hilang dari hidup. Seperti yang Raja Daud inginkan, itu juga menjadi kerinduan kita semua saat ini saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang menjadi doa kami Tuhan Yesus. Kami mau selalu ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau taruh harapan kami di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dan kami percaya kami tidak akan pernah kecewa Tuhan. Janji-Mu ya dan amin atas setiap kami, atas setiap jemaat-Mu di sini Tuhan, maupun yang ada dalam ibadah online Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Tuhan yang bisa
kami, tuntun kami dalam rencana-Mu. Sebentar kami mendengar firman, urapi, berkati semua kami yang ada di tempat ini, supaya kami boleh mengalami kuasa firman bekerja dan menjadi nyata dalam kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Masih sehat? Semangat? Ya, puji Tuhan. Bersama kita akan belajar firman Tuhan di tengah situasi yang belum pasti ini. Kita tetap memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Saya akan membacakan satu ayat dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Yeremia menulis kepada bangsa Israel ketika mereka berada di tempat pembuangan di Babel. Orang yang posisinya di tempat pembuangan terasing, mereka pasti susah menghadapi tekanan, kesulitan, tidak ada kebahagiaan. Tetapi ada satu janji Tuhan yang dinyatakan kepada bangsa Israel, juga kepada setiap kita yang percaya. Dalam segala situasi, sesulit apapun, janji Tuhan merupakan harapan yang pasti. Amin. Yang membuat kita terus antusias, tetap semangat, tetap kuat, karena janjinya Tuhan. Apa janjinya Tuhan? Yang sudah tertulis tadi. Janjinya apa? Memberi damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Ya. Itu sebabnya kita perlu mengerti bahwa sesungguhnya keadaan kita sesulit apapun, sesukar apapun, ingatlah akan selalu janji Tuhan. Janji Tuhan sudah tertulis di Alkitab. Masih dibaca Bapak Ibu Saudara? Amin. Masih tetap dibaca setiap hari? Oh haleluya. Kadang haleluya. Ya, kita semua mengerti bahwa firman Tuhan ini merupakan janji-janji Tuhan yang pastinya digenapi pada waktunya. Itu sebabnya jangan lepaskan. Sebab penyertaan Tuhan itu diteguhkan dengan firman-Nya yang kita baca dan kita lakukan. Amin. Ya, itu sebabnya orang yang di dalam Tuhan itu pasti beda dengan orang yang di luar Tuhan. Sebab orang yang paling malang di dunia bukan orang yang gak punya apa-apa. Saya gak punya apa-apa, aku malang, apalagi tinggal di kota Malang, tambah malang kuadrat. Tetapi ternyata orang yang paling malang, keadaannya yang istilahnya keadaannya sudah apa ya, sudah tidak ada harapan lah. Yaitu orang yang tidak punya pengharapan. Dan saya percaya hari ini kita ada sebagaimana kita ada karena masih punya harapan. Amin. Harapan, paling tidak harapan untuk hidup, menjalani kehidupan ini. Tapi ingat, yang bisa memberikan, menjanjikan harapan yang pasti hanya Yesus. Amin. Sebab orang kalau berjanji bisa mengingkari. Dia yang memulai, dia juga yang mengakhiri. Ya, tapi Tuhan sekali berjanji pasti ditepati. Amin. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak pernah ingkar janji. Hanya kita yang seringkali agak-agak ingkar. Ya besok ya kapan-kapan ya. Itu lagu ya. Tapi kita perlu tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dengan cara yang ajaib. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Sebab kita tahu kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, janjinya pasti digenapi. Amin. Itu sebabnya ada hal-hal yang membuat kita keluar dari rencana Tuhan. Kita tidak mengalami apa yang dijanjikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena
yang kita dengar seringkali bukan firman Tuhan, bukan kebenaran, tapi nabi-nabi palsu. Ujungnya banyak nabi palsu dengan berita yang simpang siur, berita negatif, kabar burung, tidak jelas datangnya dari mana, apa kata orang, dan seringkali kita menjalani hidup ini karena apa kata orang. Contoh sederhana, kalau kita berpakaian gitu, lalu ada orang komentar, kamu cocoknya pakai baju yang cerah gitu. Besok lalu pakai baju pink gitu ya, celananya kuning ya, sepatunya merah ya. Wah, kamu cocok memang. Nah, kita hidup tidak, kita menjalani hidup ini bukan apa kata orang. Dan seringkali kita mengikuti apa kata orang, apa pendapat dunia tentang diri saya, sehingga kita tidak mengalami rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita lebih sering mendengar perkataan pengajaran yang menyesatkan. Benar nggak? Kita seringkali pernah mendengar ramalan-ramalan, membacanya maupun mendengar pernah. Jadi kalau zaman beberapa tahun yang lalu ada ramalan mengatakan kamu tidak cocok di air. Memang kita bukan lumba-lumba. Kita cocok di darat misalnya. Ya itu pengajaran-pengajaran, pengertian-pengertian, kata-kata seperti itu seringkali muncul di telinga kita dan kita mengikutinya. Itu sebabnya hari-hari ini yang perlu lebih banyak kita dengar apa? Firman Tuhan yang membawa kita masuk dalam rancangan Tuhan. Dan pastinya rancangan Tuhan itu adalah damai, sejahtera, dan bukan kecelakaan. Hari depan yang penuh harapan. Amin. Seringkali kita mengikuti agenda kita. Banyak kita punya rencana macam-macam, I, A, E, dan sebagainya. Tetapi rencana Tuhan itu yang terbaik. Sebab jalanku bukan jalanmu. Firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Yesaya 5 ayat 8. Memang rencana manusia masuk akal. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Hitungan matematika kita cocok. Iya. Dengan kalkulator lebih cocok, lebih tepat, lebih benar. Tapi rencana Tuhan lebih indah, lebih baik, yang terbaik untuk setiap kita. Amin. Jangan pernah kita mengandalkan kemampuan kita. Saya ini bisa, semuanya bisa, serba bisa. Ada seorang laki-laki yang mencari istri, tapi mencarinya lewat online. Kan sekarang zamannya online. Saya mencari istri online gitu, bisa masak, bisa nyuci, bisa ngepel. Jawaban komputer apa? Apakah itu Anda mencari istri atau mencari apa? Bisa masak, bisa nyuci. Rencana Tuhan itu lebih indah, yang terbaik. Amin. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa rencana Tuhan itu penuh pengharapan. Lebih dari apa yang kita rencanakan. Khususnya di masa pandemi ini, kita punya rencana apa? Mungkin rencana kita sedikit atau banyak, nggak masalah. Sebab yang paling indah itu rencana Tuhan. Amin. Lagu angkatan 90-an, Irama 3/4, indah rencanamu. Ketukannya itu, kalau nyanyi terus, mari kita menyembah. Nadanya gimana itu? Ngalinnya gimana ya? Itu temponya. Yang penting adalah kehidupan kita masuk dalam rencana Tuhan, dipastikan indah. Amin. Sebab itu jangan pernah kita punya rencana di luar Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan. Sebab sekalipun sepertinya seolah-olah baik, lama-lama kelihatan yang tidak baiknya. Itu sebabnya kalau Tuhan punya rencana lebih dari apa yang menjadi hitungan manusia, lebih dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Perhatikan, kalau manusia bisa berhitung 1 tambah 1 adalah 2, tetapi Tuhan punya rencana. Mujizatnya terjadi ketika 5 tambah 2 adalah 5.000. Amin. Apa? 5 roti dan 2 ikan sama dengan 5.000 laki-laki. Sisa 12 bakul. Itu adalah hitungan Tuhan. Kalau hitungan kita beda. 5 tambah 2 tetap 7. Ya 7 itu yang kita makan. Kalau
di dalam Tuhan, kita makan malah sisa ya, benar ya? Bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau Tuhan yang merencanakan. Amin. Kalau kita hitungannya ya untuk kita habis ya sudah. Tapi rancangan Tuhan, kehidupan kita diberkati untuk menjadi berkat. Kesulitan hidup membuat kita tergoda untuk berpikir bahwa hidup tidak akan kembali normal. Kita kan masuk situasi new normal ya, dengan situasi mode seperti ini kan agak aneh ya. Kita memakai masker, memakai apa? Pelindung diri, alat pelindung diri. Sepertinya ribet, tapi semuanya ada masanya. Amin. Jalani setiap hari apa yang ada dengan syukur, sebab kita tahu bahwa Tuhan sanggup menjadikan lebih baik hari-hari yang kita jalani. Amin. Kembali normal, dipulihkan, kembali dalam rencananya. Itu sebabnya kalau kita menghadapi kesulitan ini jangan tergoda untuk berpikir, wah ini zaman semakin sulit, susah payah. Nah, akhirnya itu akan menimpa kehidupan kita. Dan lama-lama kita ini lebih tua dari umur kita. Orang itu bisa ditebak, Bapak Ibu Saudara. Usianya dari fisiknya. Coba tengok kiri kanan. Saling tebak-tebakan usia. Bisa nggak, Bapak Ibu? Bisa. Ayo paling nggak tepat lah. Selisih lah paling 20 tahun. Jalannya. Ya. Tapi ada banyak orang kita lihat dia lebih muda dari umurnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah tergoda untuk berpikir kesulitan itu akan membuat dia putus asa. Dia tidak pernah berpikir maksudnya orang berpikir kesulitan, masalah, tantangan itu pasti dihadapi oleh setiap kita. Kadang mujizat Tuhan itu gini, terjadi pertolongan Tuhan dinyatakan pada waktu kita hampir-hampir tidak sanggup, hampir-hampir putus asa, hampir merasa lelah, apa ya namanya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hampir menyerah. Seperti lagunya Sidney Muedi, jujur ya, jujur ku tak sanggup ya. Jujur ku tak sanggup menghadapi suamiku, jujur ku tak sanggup menghadapi istriku. Sanggup gak Bapak Ibu? Masih sanggup. Aku lelah. Tuhan menyatakan rencananya yang terbaik dengan apa? Memberi kekuatan untuk sanggup tentunya, bukan mengganti. Tuhan, suamiku luar biasa, bisa ditukar nggak? Itu doa yang salah itu. Ya. Tuhan sanggup memberi kita kekuatan dan pertolongan pada waktunya. Amin. Itu sebabnya jangan keluar dari rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan sekalipun di masa sulit itu ajaib, itu indah, yang membuat kita terpesona, terheran-heran betapa ajaib Tuhanku sanggup menolong di tengah kesulitan, di tengah himpitan, di tengah tantangan. Pertolongannya nyata atas kita. Sebab itu masa-masa sukar ini seringkali kita sulit menyadari bahwa karya Tuhan tetap nyata di tengah-tengah kita. Amin. Buktinya kita masih hidup, ya bisa datang di tempat ini itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Masih sehat, bisa kuliner, betul nggak? Ada yang di sini sudah kuliner di mana-mana, sudah jalan-jalan, berbotol ya. Wow, luar biasa di tengah pandemi ini. Ada sukacita, nggak apa-apa. Saya sekali juga, tapi lebih banyak di rumah. Kenapa? Rasanya bukan soal pandemi, lebih hemat. Iya. Apa semuanya itu ada masanya. Jangan pernah kita mengukur diri kita dengan cara kita, sebab Tuhan memelihara sampai hari ini tetap baik, itu karena kemurahan Tuhan. Jangan keluar dari rencana Tuhan. Haleluya. Bagaimana kita tetap masuk dalam rancangan Tuhan? Yang pertama, firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang keempat dan kelima dari Yeremia 29 tadi. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dan dari Yerusalem ke Babel, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya.
Artinya Tuhan memberkati rumah tangga kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita. Pada masa itu Israel di tempat pembuangan di Babel, mereka tidak ada harapan, tapi Tuhan menyatakan sesuatu yang aneh. Ini pernyataan, diamlah atau buatlah rumah. Ini bukan bicara bangun rumah, tapi bicara kalau kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita. Dan apa? Buatlah kebun, usahakan, bekerjalah dengan segenap hati. Aku akan memberkati pekerjaan di tengah situasi yang sulit. Saya percaya bahwa keluarga kita diberkati Tuhan. Amin. Pekerjaan kita diberkati Tuhan. Apa yang kita usahakan berhasil karena kita berharap kepada Tuhan. Sebab itu, sesulit apapun, kalau pengharapan kita terletak kepada Tuhan, Tuhan pasti buat jalan. Amin. Kalau jalan itu tertutup, Tuhan sanggup membukanya. Kalau tidak ada jalan, Tuhan buat jalan yang baru buat kita. Itu sebabnya jangan pernah lepaskan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dia menyuruh kita apa? Tinggal. Jangan lari dari kenyataan. Amin. Hadapi kenyataan, kesulitan dengan tetap tinggal. Diberkati kita, keluarga kita, usaha kita. Dan berkat itu jangan pernah dihitung dengan nominal, nilai secara lahiriah. Tapi itu sesuatu yang sebenarnya rohani. Karena rohani itu nilainya lebih kekal. Tapi rohani juga mempengaruhi jasmani. Kalau kita sebatas ukurannya hanya uang, apa yang kita miliki, itu lewat sementara. Tapi kalau sesuatu yang kekal itu sudah kita terima, tetap tinggal tenang, tetap damai sejahtera, tetap tidak khawatir, tetap bahagia. Harta benda itu tambahannya saja, bonus. Sebab kita sudah menemukan Tuhan, rancangannya terjadi dalam hidup kita. Tetap tinggal itu apa? Menerima keadaan kita. Bapak Ibu Saudara, bisa menerima keadaan kita sekarang? Amin. Halo Bapak Ibu, menerima suami, anak-anak, pekerjaan, rumah tangga dengan baik. Amin. Rahasia bersyukur itu bisa menerima keadaan kita. Apapun keadaan, terima dengan syukur. Ya. Jadi tiap hari selalu bergandeng tangan dengan keluarga masing-masing, syukur. Ya. Lihat tetangga, syukur. Jangan. Ya tetap bersyukur dalam segala hal. Sebab Tuhan punya rancangan yang indah. Ada TV ya on? Ya. Oke. Miliki apa itu? Memperbaiki kehidupan kita. Ya, terima kasih ibunya. Ya, memperbaiki kehidupan kita. Artinya bahwa kehidupan kita kalau tinggal tetap di dalam Tuhan, dalam rancangan Tuhan, pasti menjadi lebih baik. Bapak Ibu, saya sedikit sharing ya. Keadaan kita dulu, waktu masih ya baru menikah itu apa? Sebelum menikah dulu segenggam emas itu lagunya kau minang aku, ya, itu loh. Baik kan keadaannya? Sekarang bagaimana? Tetap baik? Lebih baik ya, amin. Ya. Kita ini bisa mengukur kok. Contoh istri saya kan jamnya itu ada pagi, datangnya pagi. Ya ini cerita. Kalau dulu sebelum menikah mengantar pasangannya, menunggunya 5 menit sanggup nggak Mas Andi? Nunggu sanggup? Setengah jam? Sanggup. 1 jam? Sanggup, nggak masalah. Kenapa? Dia pasanganku. Setelah menikah, nggak apa-apa ya, sama. Pertanyaannya sama. Tidak nunggu 5 menit setengah jam, enggak. Nunggunya sambil menghitung. 1, 2, 3. Ditinggal maksudnya gitu, ditinggal. Itu berubah. Itu lebih baik nggak? Turun kan? Ya ukurannya kan sederhana kan. Loh, kalau lebih baik dulu kenapa ya?
berarti bukan memperbaiki. Benar gak? Itu sebabnya hidup kita ini baik, kurang baik yang bisa menilai diri kita. Banyak kali kita menilai orang, mengukur orang, menghakimi orang, melihat kelemahan orang, tapi lupa diri kita, mengukur kita, mengevaluasi diri kita. Saya lebih baik atau lebih buruk? Sebab orang berubah itu kalau mau berubah, kalau tidak ya tetap buruk ya buruk. Siapa yang bisa merubah diri seorang itu? Keputusannya. Perubahan bukanlah perubahan sampai berubah, mengambil keputusan untuk berubah. Dan saya percaya semua kita yang datang siang hari ini makin lebih baik hari lepas hari. Amin. Ya. Pernah lihat ular ya? Pernah tahu ya? Mungkin di TV gak langsung ya. Ular itu tidak pernah berkerut ya kulitnya. Kenapa? Melungsumi. Mungkin kita kalau mau lebih baik melungsumi dulu ya, seperti ular. Artinya begini loh, kita ini merasa baik, merasa cukup baik, tapi tidak berubah begitu loh. Jadi aku bisa apa ya? Saya sudah baik, tidak marah, tidak melakukan hal yang buruk. Ukuran kita, tapi orang lain lihat bagaimana? Kan yang bisa menilai orang lain kan. Sebab dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang bisa tahu? Diri kita dan Tuhan. Sebab itu soal ini sedikit sharing. Orang rohani dan tidak rohani tidak bisa dinilai loh, secara sepintas. Karena soal rohani itu soal hati. Dan yang bisa menguji motivasi hati itu Tuhan dan diri kita. Kita nggak tahu loh, orang itu kelihatan rohani, selalu di gereja dan melayani dan baik dan ramah. Siapa tahu motivasinya salah dan kita nggak tahu. Itu sebabnya jangan pernah menilai seorang pun dia rohani atau tidak rohani. Sebab kita tahu yang perlu kita ukur diri kita. Kita perbaiki untuk menjadi lebih baik. Amin. Haleluya. Sebab ternyata karunia itu tidak sama dengan karakter. Begitu banyak karunia pelayanan yang dikerjakan, tapi karakternya tidak berubah. Itu tidak membawa yang dimaksud memperbaiki kehidupan. Makin banyak pelayanan belum tentu makin baik karakternya. Tapi tentunya orang yang berkarakter baik, dia akan terus mengubarkan karunia untuk terus tetap melayani Tuhan. Amin. Sebab karunia itu bisa hilang, tapi karakter dibawa mati sampai ditulis di Alkitab, di buku kehidupan. Itu loh kelakuanmu. Ngerti Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita tidak memperbaiki diri kita, sia-sia pelayanan kita, sia-sia aksi kita, tindakan kita yang spektakuler, membahana, sia-sia. Perbaiki diri supaya kita tetap tinggal dalam rancangan Tuhan. Amin. Yang C, membangun dasar untuk membantu orang lain, tetap peduli dengan sekitar kita. Khususnya situasi pandemi ini kita saling memperhatikan, saling berbagi masker. Ini contoh sederhana ya, betul nggak Mbak Yuli ya? Makasih loh, maskernya sudah saya pakai. Tapi maskernya Mbak Yuli itu beda. Dipakai itu langsung bisa menutup hidung dan mulut. Kan beda kan? Contoh ini. Ya ini contoh sederhana. Berbagi itu saling memperhatikan, peduli. Karena sekarang ini banyak orang tidak peduli dengan orang lain. Kita mari untuk kita hidup dalam rencana Tuhan, makin peduli dengan banyak orang. Amin. Sebab Tuhan yang lebih dahulu memperdulikan kita. Dan yang kedua, mencari Allah dengan segenap hati. Dalam ayat yang ke-13 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Artinya kita berseru, berdoa mencari Tuhan dengan segenap hati, kita pasti menemukan Tuhan. Hari-hari ini ya, kita cari apa Bapak Ibu? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang
siang malam pagi petang, uang, bukan Tuhan Yesus. Lagu ini sering saya nyanyikan karena kenyataannya begitu. Kita mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan itu akan terwujud dengan apa yang diperbuatnya. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, dia akan melakukan segala sesuatu, berbuat segala sesuatu juga dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Bekerja dengan segenap hati, atau sederhana ini lebih siang lah, lebih santai. Masak juga dengan segenap hati. Hal yang biasa masaknya setengah hati atau segenap hati? Masakan bisa matang itu karena segenap hati. Kalau setengah hati nanti setengah matang hasilnya. Iya benar nggak? Kita mau belajar hari ini melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Itu karena perwujudan dari kita mencari Tuhan, kebenaran, kerajaan Allah, bersekutu dengan Tuhan juga dengan segenap hati. Maka kelakuan kita, perbuatan kita, apa yang kita kerjakan itu pasti dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan juga dengan segenap hati. Kan firman berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu terpancar dari dia bisa mengasihi orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara, di sini ada yang punya musuh, lambaikan tangan. Halo, yang punya musuh, lambaikan tangan ke bawah. Bapak Ibu yang bisa mengingat satu orang yang tidak disukai, lambaikan tangan ke bawah. Oh, semua suka, ya. Aku mengasihi semua orang kecuali, wah itu tidak boleh. Dia, ya. Ada di sini yang punya musuh? Saya ulang lagi, karena musuh pun harus dikasih. Amin. Haleluya. Tidak mungkin orang mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan dan membenci orang yang kelihatan, karena wujud dari mengasihi pribadi yang tidak kelihatan adalah mengasihi yang kelihatan di depan mata. Ya, amin. Tengok kiri kanan kita, tengok tetangga kita yang jauh di sana, yang kelihatan menjengkelkan. Amarah api yang menghanguskan. Ini reaksi orang yang jengkel itu begitu biasanya. Kalau doa begitu, berkatilah tetangga saya, jangan biarkan dia sendirian, tuntun dia di jalan yang benar. Itu sebabnya kita mau berkata kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan seperti aku mengasihi saudara-saudaraku. Haleluya. Dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Seringkali kekhawatiran, ketakutan melanda pikiran hati kita karena situasi yang hari-hari ini, pandemi ini ya, membuat kita takut tertular. Takut tadi apa? Soal apa? Keuangan, ekonomi dan macam-macam. Ketakutan, kekhawatiran. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dijauhkan dari ketakutan, kekhawatiran. Dia akan tenang. Amin. Seperti Petrus dulu, waktu dipenjarakan Herodes, dia dikawal 4 regu dengan 1 regu 4 prajurit. Berarti berapa? 4 kali 4 sama dengan 16. Kiri kanannya ada 2 prajurit, di pintu juga ada prajurit. Ya sekitar 20 prajurit. Petrus bagaimana sikap Petrus menghadapi itu? Dia malah bubuk tidur. Mungkin waktu kalau tidurnya itu biasanya apa? Suaranya agak boros sedikit saking lelahnya. Dia tidak mengadakan penyembahan lewat nyanyian. Ku sembah, tidak. Dia tenang, tidur, percaya Tuhan melakukan bagiannya pada waktunya. Amin. Apa yang terjadi? Malaikat datang, kudu. Petrus disentuh, belenggu di tangan kakinya, rontok. Dia keluar, melewati prajurit. Misi. Keluar saja. Herodes dengar, marah, semua prajurit dibunuh. Jaga 1 orang aja tidak sanggup.
karena Tuhan yang berbeda. Amin. Mungkin hari-hari ini kita melakukan sesuatu rasanya mentok, sulit, mustahil, gak mungkin, gak bisa. Orang yang percaya kepada Tuhan ada kemenangan, ada pertolongan, ada mujizat. Petrus dan teman-teman menjala ikan gak dapat satu ekor ikan teri pun, karena jalannya kan lubangnya besar, ikan teri gak dapat. Tapi ketika Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan, Petrus tidak menjawab. Kenapa harus kanan? Tuhan mungkin kalau saya jadi Tuhan, Petrus jawab misalnya begitu, Tuhan juga misalnya begini. Memang masalah? Ya kanan ya kanan. Percaya dengan segenap hati. Dapat ikan besar berapa ekor? 153. Kalau nggak salah loh ya. Salah apa benar ya? Lupa ya. Saya waktu itu nggak ikut ngitung, jadi kira-kira 153 ekor ikan. Luar biasa. Dari tidak dapat jadi dapat. Berapa kali lipat? Berarti kan lebih dari 100 kali lipat kan? Kalau Tuhan yang bekerja itu tanpa batas, unlimited, ya. Nah, bagaimana kita percaya pada Tuhan sekarang? Sepenuh hati nggak? Kalau separuh berkatnya juga separuh loh. Jadi ini bukan nakut-nakuti, ini mengancam ini. Percaya penuh, amin. Ya. Dan orang yang percaya, ini janjinya. Rencana Tuhan tidak gagal, sedang berjalan setiap hari. Hari lepas hari kita berjalan dalam rencana Tuhan. Ingat, rencana Tuhan diulang dalam Yeremia 29 ayat 11. Coba kita katakan firman itu. Perkatakan yuk. Hitungan ketiga tanpa melihat. Kata pertama. Oh ya, baik. Supaya saya nggak lupa. Caranya begitu. 1, ucapkan dengan iman. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu bukan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pegang itu, hari depan yang penuh harapan. Amin. Dunia bisa gak memberi itu? Dunia akan menjawab ketika kita mengikuti kata dunia. Ngarep loh. Tapi Tuhan memberikan pengharapan yang pasti. Amin. Hari depan yang penuh pengharapan akan digenapi oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Hari ini punya masalah? Tidak masalah. Karena saya juga punya masalah. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Oh, masalahmu beres, hutangmu lunas. Bisa nggak lunas hutang kita? Bisa, kalau dibayar. Nggak usah didoakan, dibayar saja. Ya, itu sebabnya kita harus belajar mengerti apa yang menjadi bagian Tuhan dan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Di luar itu, di luar kemampuan kita, Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang dapat kita pikirkan. Amin. Mari kita bersama-sama. Bapak, sungguh kami bersyukur karena sampai pada saat ini kami masih merasakan pemeliharaan Allah di tengah-tengah situasi, kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan ada banyak orang ketakutan dan sebagainya. Tetapi kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Sungguh ini merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami masih boleh beribadah pada Tuhan. Bahkan kami boleh memuji-muji nama Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk semuanya ini. Memberkati negeri kami, memberkati bangsa dan negara kami pada saat-saat ini. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan, Engkau memelihara bangsa ini. Bahkan Engkau memberkati presiden dengan seluruh jajaran yang ada.
sehingga mereka boleh memutuskan setiap keputusan-keputusan yang ada dengan hati yang tetap takut akan Tuhan, sehingga mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh bangsa ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini, Bapa. Kami tahu ada banyak hal yang mencekam bagi negara ini, bahkan seluruh dunia. Tetapi kami tahu juga Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Engkau selalu mendengarkan seruan doa kami, seperti firman yang kami dengar pada saat hari ini, Bapa. Sungguh memberikan kekuatan untuk kami orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Kami akan selalu berdoa dan berdoa, memohon pertolongan Tuhan, khususnya bagi sidang jemaat di tempat ini, agar mereka senantiasa boleh berada di dalam pemeliharaan Allah. Dan kami boleh mendengarkan kesaksian-kesaksian dari sidang jemaat di tempat ini bahwa Engkau memelihara kami, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami mencari Engkau, Engkau selalu ada buat kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati setiap usaha-usaha kami, seluruh sidang jemaat-Mu yang ada. Mereka yang sedang berusaha dari hal-hal yang terkecil sekalipun, Tuhan. Engkau memelihara mereka, Tuhan. Engkau memelihara mereka. Dan jika ada di tengah-tengah jemaat-Mu saat ini yang sedang mengalami pemutusan pekerjaan pun, Tuhan, Engkau tidak tinggal diam, Tuhan. Engkau memelihara mereka, Tuhan. Engkau mendatangkan berkat dari seluruh penjuru bumi ini, bahkan. Inilah yang kami yakini, Tuhan Yesus. Karena kami tahu saat ini adalah saat-saat yang sulit. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati kota kami Salatiga khususnya juga. Biarlah damai sejahtera-Mu tetap ada di tengah-tengah kota ini. Jika ada banyak berita yang sangat menakutkan dengan COVID-19, tetapi Engkau akan memelihara kota ini. Karena ada banyak hamba-hamba-Mu yang berdoa untuk kota ini. Engkau akan tetap memberi kekuatan secara khusus. Terima kasih Bapa. Engkau juga memelihara gembala sidang keluarga di tempat ini. Engkau memelihara hamba-Mu Mas Kris sekeluarga, Tante Wahyudi. Oh Tuhan, Engkau memberkati semua mereka melayani pekerjaan-Mu. Engkau memberkati tim pengembalaan semuanya Tuhan. Engkau memberikan urapan yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan pakai di tengah-tengah sidang jemaat-Mu saat ini, Bapa. Menopang kami semua dengan urapan daripada Allah. Memberkati semuanya, Bapa. Kami percaya Engkau memberkati tim pelayanan yang ada dari WL, singer, pemain musik dan sebagainya. Engkau memberikan kesatuan hati kepada kami semua untuk melayani pekerjaan-Mu, membawa jemaat ini selalu dekat kepada Tuhan yang memberikan senantiasa berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, saya undang kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kami sekali lagi bersyukur buat kehadiran di tengah-tengah kami. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan, dan apa yang ada pada kami, biarlah segala pujian, ucapan syukur, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga sudah mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh menuntun, menghibur, menguatkan setiap kami. Firman-Mu Tuhan menjadi kehidupan kami. Terima kasih kami boleh dikuatkan, diberkati dalam firman Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan undur diri, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami siap untuk terima berkat-Mu. Mari Kau Saudara kasih Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan